Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit segera diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, dan segera bisa beraktivitas seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang kurang gizi ya, kurang gizi. Jadi teman-teman, kalau lagi sakit itu sampean yang harus diperhatikan adalah makanannya. Kenapa kok sampean biasanya itu sering masih terasa nyeri-nyeri di daerah dada kiri, dada kanan, atau dimanapun, di bagian belakang, punggung, dan lain-lain? Itu karena sampean kekurangan gizi. Kekurangan gizi secara global aja. Kalau kita ngomong kalsium, magnesium, zinc, kalium, dan lain-lain, nanti sampean tambah bingung. Amin harus mempelajari betul. Kalau saya dulu memang saya pelajari ya. Jadi makanya saya akhirnya saya stop. Akhirnya bukan tidak mempelajari hal tersebut. Sebenarnya bagus juga untuk mempelajari. Tapi lebih baik begini saja menurut saya. Sampean pola makannya dijaga. Pola makan dijaga itu, yang sampean makan itu karbohidrat itu pasti. Karena kita butuh gula. Tubuh kita ini butuh gula untuk energi yang cepat. Untuk membantu tubuh, energi yang paling cepat itu adalah makanan yang mengandung kadar gula. Nasi, buah-buahan, itu yang paling utama menurut saya. Jadi kalau saya pribadi, saya nasinya itu normal ya teman-teman. Saya nasinya normal, makan sehari 3 kali. Saya tidak ngomong masalah 2 kali. Ada orang-orang yang, sebagian orang terobsesi dengan cara makan saya. Sekarang sudah 2 kali, kadang 3 kali, 2 kali rata-rata. Jangan ditiru dulu. Teman-teman itu masih membutuhkan energi yang banyak di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena ketika kita cemas, energi tubuh tersebut, energi dari makanan tersebut dipakai oleh mengisi otak. Jadi teman-teman jangan meniru pola makan 2 kali sehari. Tetap makan 3 kali sehari sampai 4 kali sehari. Kalau teman-teman yang masih di 6 kali dalam sehari, sampean harus mulai menurunkan makanannya, sedikit diperbanyak. Tapi cara makannya jangan terlalu sering ya, jangan sampai 6 kali. Idealnya 4 kali lah paling nggak. Sampean teman-teman yang sudah lama, yang sering WA saya itu, sampean sudah mulai harus berubah ke 4 kali sehari makan paling banyak. Tapi asupan gizi di dalam makanan tersebut harus seimbang. Pertama, setiap kali sampean makan itu idealnya harus ada sayurnya. Dalam 1 minggu sampean itu paling tidak seminim-minimnya itu 4 kali sayur atau 5 kali sayur. Kalau saya Senin kelor seumpama, besoknya Selasanya saya pakai sop, besoknya lagi saya kangkung, besoknya lagi saya kembali ke kelor, terus bayam, terus kembali ke kelor lagi. Kalau 7 hari itu biasanya saya kelor itu 3 kali. Karena kelor itu superfood ya. Dunia mengakui bahwasanya kelor itu adalah superfood. Jadi saya makan kelor itu dalam 1 minggu itu bisa sampai 3 kali. Nah, lauknya itu kalau sampean butuh omega 3, sampean butuh vitamin untuk otak, sampean pakai ikan gembung aja. Ikan gembung itu murah. Atau paling tidak ikan pindang itu yang paketannya itu dengan besek dari ini ya, dari kayu bambu itu yang ditipiskan itu biasanya itu sangat bagus. Terus protein hewani yang lain itu sampean pakai ayam. Diusahakan kalau sampean daging merah itu nyernanya itu agak lama. Sampean kalau mau dicerna lebih cepat, masih dispepsia maupun organik atau fungsional, sampean jangan pakai daging sapi dulu atau kambing. Bolehlah sapi 1 minggu sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi jangan melulu sapi terus. Sampean yang banyak itu ayam itu proteinnya. Terus kalau sampean pakai protein nabati, sampean bisa pakai tempe atau tahu. Tapi idealnya tempe jauh lebih bagus daripada tahu, dan kandungan gizinya lebih bagus tempe. Kenapa? Karena tempe itu mengandung probiotik. Jadi ketika sampean makan tempe, terus setelah itu sampean nyemilnya kurma, probiotik tersebut, bakteri bagus tersebut sampean kasih makan dengan kurma atau pisang, bahagia sekali perut sampean. Nah, terus sayur itu sebenarnya nggak usah pantang ya, sampean sayur apapun itu. Tapi kalau saya pribadi, saya dalam 1 minggu itu 3 kali kelor. Dulu waktu sakit pun saya masih 3 kali kelor. Sampai detik ini pun saya tetap dalam 1 minggu makan kelor itu 3 kali. Sampean bebas, yang penting ada sayurnya, harus ada sayurnya. Tapi kalau sampean sop-sopan, sampean hindari kol atau kubisnya, nggak usah dimakan, nggak usah pakai kubis.
Terus buah, buah yang paling bagus itu alpukat. Saya dulu waktu sakit itu sering ya, meskipun agak berat belinya karena 1 kilonya mahal sekali alpukat itu. Jadi saya makan alpukat, belinya itu yang mengkel ya, yang nggak mateng banget. Tapi ambil yang mateng. Hari ini saya makan mateng, nanti 2 hari lagi ada yang mateng satu lagi, nanti saya makan lagi. 2 hari lagi ada yang mateng lagi, saya makan lagi. Karena dalam 1 kilo itu kalau alpukat itu biasanya cuma dapat 3. Terus yang bagus lagi itu buah naga. Buah naga itu sangat bagus dan harganya murah kalau di tempat saya. Murah banget. Jadi saya sering makan buah naga kalau itu. Itu kandungan vitamin C-nya dan lain-lainnya itu istimewa, bagus banget. Setelah itu buah yang paling mudah atau paling enak nyaman di perut itu adalah pisang kalau menurut saya. Dan pisangnya pisang-pisang jenis-jenis Cavendish atau pisang-pisang lokal lah. Kalau sampean pakai pisang gepok atau pisang gaje kalau orang Jawa bilang, itu pakai yang merah dan itu dikukus dimakan buat cemilan. Enak banget. Nah, itu di buahnya. Kalau sampean paksakan berry, sebenarnya berry itu bagus tapi resiko perih. Sampean pakai kismis atau anggur yang dikeringkan itu juga bagus sebenarnya dibuat minuman. Biasanya saya ke rumah itu saya campur kismis biasanya kalau ada. Kalau musim haji gini atau musim orang pulang umroh, kita biasanya kalau setelah ziarah itu dapat kismis, itu biasanya saya campurkan. Itu kandungannya bagus sekali, keren sekali. Terus apalagi ya, ngomongin tentang buah itu yang saya nggak kuat itu biasanya itu nanas sama apel zaman dulu ya, tapi sekarang sudah makan nggak ada masalah. Apalagi apel. Kalau tomat itu jangan di jus. Tomat itu boleh dimakan asalkan sampean diamkan dulu, sampean pecah-pecah dulu, terus dibiarkan dulu atau dijemur dulu kena matahari, itu diminum itu nggak ada masalah. Tapi kalau tomat seger sampean jus, saya pernah coba itu zaman dulu, ingat banget saya, makanya saya garis tomat itu nggak bagus buat saya, jadi bermasalah. Kalau bikin sambal, tomatnya juga saya nggak akan mentah. Tomatnya itu saya goreng dulu atau saya kukus dulu. Setelah itu baru saya jadikan sambal. Itu tomat bermasalah buat saya. Terus selain itu sampean harus kalau sampean kekurangan energi, terasa kekurangan energi, sampean tetap makan. Kalau sampean mulai belajar untuk mengurangi makan dari 6 ke 5, jangan langsung 6 ke 3, jangan ya, 6 ke 5 itu makanannya sedikit ditambah. Kalau sampean merasa ada sedikit oleng kapten, nah mulai begitu, nah sampean nyemil lah, makanlah kurma 2 biji atau pisang boleh. Dan ketika nanti sampean melakukan pola makan yang baik dan benar seperti itu terus selama taruhlah 2 bulan aja sampean berpola makan seperti itu. Sampean nggak makan mie ya, nggak makan mie, hindari sedikit gorengan. Kalau tempe pun ketika sampean goreng itu nggak usah pakai minyak banyak-banyak, sampean kasih minyak dikit aja terus dibolak-balik gitu aja, itu sudah enak sebenarnya. Atau tahu juga diperlakukan seperti itu juga enak. Dan itu ketika sampean lakukan 2 bulan, otomatis nanti tubuh sampean itu seperti merestart ulang. Yang semula sampean makan junk food, makan makanan yang kekinian itu yang mengandung pewarna, pemanis buatan atau perasa buatan, terus mengandung zat-zat kimia yang lainnya. Ketika sampean sudah menghindari hal tersebut, sampean makan makanan sehat terus selama 2 bulan, saya jamin akan terasa membaik, tubuh sampean membaik. Nah, ketika sampean sudah membaik, sampean mulai bergeser ke arah lebih sehat lagi. Kalau saya alhamdulillah ya sudah sekitar 1 tahun ini sudah menghindari gula pasir. Terus sudah sekitar 6 bulan ini saya menghindari terigu, roti-rotian, biskuit itu kan sudah enggak. Karena meskipun saya di tengah-tengah antara jam makan itu biasanya kalau saya merasa kurang atau ada oleng dikit waktu itu saya kasih biskuit ya. Terus itu sudah saya hentikan. Dan tubuh saya ini sudah jarang sekali kena terigu per hari ini. Jadi yang saya hindari sudah 2. Gula pasir sudah 1 tahun, terigu sudah setengah tahun, dan ini sudah 1 bulan menghindari minyak goreng. Artinya ketika saya tidak di luar rumah, ketika saya di rumah aja, saya tidak makan gorengan. Tapi ketika saya di luar rumah, ketika kita makan di luar, ada tempe goreng, ada telur goreng segala macamnya itu, jadi saya masih tetap makan. Artinya saya menghindari hanya di rumah saja. Ketika saya di rumah, saya tidak memakan gorengan.
Karena apa? Karena minyak tersebut susah untuk dicerna oleh tubuh. Terigu susah dicerna oleh tubuh. Gula pasir, glukosa itu bisa membuat usus lengket. Terigu juga bisa membuat usus lengket. Minyak juga bisa membuat usus lengket. Karena susah dicerna, karena lama dicernanya. Dan ketika sampean sudah memakan sesuatu yang bersih, percayalah ketika sampean BAB, sampean lihat fase sampean, tidak akan ada warna aneh-aneh, yang ada kuning, cerah, bagus, seperti itu. Tapi terkadang lembek, terkadang keras, ya itu sudah wajar, normal. Kalau kurang sayur, kurang minum, sampean akan keras ininya, BAB-nya. Tapi kalau sampean terlalu banyak sayur, terlalu banyak buah, terlalu banyak kebanyakan, ada kebanyakannya, itu pasti akan lembek, dan itu wajar, normal. Yang penting warnanya normal, kuning-kuning biasa seperti itu. Terus minum itu 30-40% dikali berat badan. Kalau saya 70 kg, berarti 70 kg saya, kali 40 berarti saya kebutuhannya adalah 2,8 liter. Tapi kalau sampean mau naikkan sedikit ke 3 liter dengan aktivitas agak berat, ya nggak ada masalah. Kalau sampean 2,5 liter nggak ada masalah. Tapi kalau sampean kekurangan, biasanya air kencingnya bisa jadi kekuningan sedikit, nanti bisa takut sampean. Tapi kalau air minumnya kebanyakan, sampean akhirnya jadi sering ke kamar kecil, sampean juga takut lagi nanti. Jadi disesuaikan saja kalau untuk minum ya. Untuk teman-teman yang kemarin masih tanya tentang air minum, sampean minumnya disesuaikan. Jika sampean banyak keluar keringat, minumnya harus banyak. Jika sampean keringatnya itu sedikit dalam satu hari, tidak melakukan aktivitas banyak, sampean minumnya sedikit saja. Kalau aktivitas sampean banyak, berkeringat banyak, sampean harus minum banyak. Nah, sampean menyesuaikan aja dengan tubuh sampean. Terus untuk makan minum sudah selesai semuanya. Ketika sampean lakukan metode tersebut dengan baik dan benar, percayalah, 2 bulan sampean akan mengalami perubahan yang dahsyat. Tubuh sampean akan terasa lebih enteng. Tidak akan ada rasa jarum-jarum di persendian. Tidak ada jarum-jarum di persendian. Ketika bangun tidur, bangun langsung bangun. Artinya tubuh sampean itu tidak ada kesalahan. Dan tubuh sampean itu akan terasa sangat fresh. Yang enggak fresh itu kan hanya di otak. Jadi sampean bisa merasakan begini teman-teman. Ketika sampean pola makannya bagus, sudah baik dan benar, sampean yang sampean rasakan itu sampean tidak akan merasakan tubuh-tubuh kaku, berat, dan terasa letih, lemah, lesuh seperti itu, akan tidak ada. Dan itu bisa menjadikan kita jadi semangat. Kita jadi introspeksi aja ketika kita merasa sensasi karena otak, karena berpikir, kita oleng karena pikiran, ketika kita mengalami kecemasan, apapun sensasi yang sampean rasakan, sampean tinggal begini saja. Oh iya, fase saya bagus, urin saya bagus, tubuh saya tidak mengalami kram, tidak ada nyeri-nyeri di persendian. Artinya pola makan kita itu sudah bagus, dan yang ada kita hanya memanage otak saja. Dan ketika tidak ada sensasi di dalam tubuh, sampean akan mengalami penyembuhan psikis dengan lebih mudah. Jadi itu caranya teman-teman ya. Sampean perbaiki pola makannya, sampean teliti betul apa yang sampean makan. Terus setelah itu ketika sudah baik-baik saja selama 2 bulan, maka sampean memanage otak atau mengembalikan otak lebih ke arah normal lagi. Itu jauh lebih mudah teman-teman ya. Baiklah, demikian video saya hari ini. Terima kasih sudah berada saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.